Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya ya. Masih bersama saya ya dari pagi sampai siang nih ngebahas soal-soal terus ujian sekolah. Karena waktunya udah deket, mepet buat mempersiapkan ujian sekolah. Nah ini udah saya bagi ke kalian PDF-nya soal kisi-kisi, nggak cuma kisi-kisi, bayang-bayang dari ujian sekolah. Nah dari kisi-kisi atau bayang-bayang ini soal ujian sekolah pelajari fokus di situ saja ya. Lihat pembahasan saya, lalu Anda akan siap menghadapi ujian sekolah. Nah, kita udah sampai sejauh ini 15 nomor dari 40 nomor yang bakal diujikan. Oke, simak terus ya pembahasannya. Baik, nah sekarang kita udah masuk ke nomor berapa? Oke, udah siap ya. Kita masuk ke nomor 16. Nah, nomor 16 tentang gelombang elektromagnetik. Kita udah belajar tentang gelombang elektromagnetik, meliputi spektrum yang sangat luas sekali, mulai dari panjang gelombang yang besar sekali ya, radio waves ya. Kalau panjang gelombangnya besar maka frekuensinya kecil, jadi di sini makin ke sono panjang gelombangnya makin kecil. Tuh saya gambar bentuknya kecil nih lambdanya, di sini lambdanya besar, nah ini besar. Nah, di sini frekuensinya dari kecil makin ke kanan frekuensinya makin besar. Jadi frekuensi itu berbanding terbalik dengan lambda. Ketika frekuensinya kecil panjang gelombangnya besar. Ketika frekuensinya besar panjang gelombangnya kecil. Radio itu untuk komunikasi, untuk deteksi, radar dan sebagainya. Microwave juga untuk pemanasan, untuk radar. Infrared, ya infrared untuk detektor panas ya, untuk penglihatan malam, night vision. Untuk remote TV itu pakai infrared ya. Sebagian cahaya matahari ada pada spektrum infrared juga. Visible itu cahaya tampak, kita melihat pada daerah ini. UV itu panjang gelombangnya makin kecil sehingga energinya makin besar. Jadi kalau panjang gelombangnya kecil energinya besar ya. Ini dibawa juga oleh sinar matahari ke bumi kita ya. Ada manfaatnya untuk apa manfaatnya? Untuk sterilisasi atau medis atau yang lainnya. X-ray untuk detektor benda-benda yang berada pada bungkus ditutup rapat, kita bisa deteksi, kita bisa tembus karena daya tembusnya besar. Juga bisa dilakukan untuk diagnosis kerusakan organ tubuh ya. X-ray, terus juga ada gamma ray. Nah, ini lebih tinggi lagi energinya dari X-ray, paling tinggi energinya. Dia untuk terapi kanker dan sebagainya. Nah, yang ditunjukkan tanda panah nih, microwave ya apa? Mengalami apa nih? Daya tembusnya sangat besar ya. Dapat mendeteksi keberadaan satu objek. Jawabannya ya. Oke. Lanjut, nomor berikutnya kalian pelajari tuh sifat-sifat gelombang elektromagnetik dan kegunaannya. Masing-masing spektrumnya. Yang berikutnya adalah tentang soal global warming. Lapisan ozon yang makin tipis menyebabkan terjadi pemanasan global. Dampak yang ditimbulkan dari pemanasan global sangat berbahaya bagi kehidupan. Apa dampak dari pemanasan global? Kebakaran hutan ya, karena ada kekeringan. Meningkatnya angka kecelakaan pesawat udara, tidak ada buktinya. Mencairnya es di kutub, iya. Meningkatnya angka pengangguran, nggak ada buktinya juga, nggak terkait langsung juga ya. Jadi 1 dan 3 saja. Jawabannya B. Cepat aja ya, nanti kalau saya kan pernah masuk di kelas, saya pernah bahas tentang global warming ya. Nah, sekarang kita bukan saatnya membahas dan bahas soal-soal aja. Lanjut terakhir, belum terakhir sih, masih ada lagi. Nah, ini ada tentang gelombang. Ada titik-titik A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, panjang gelombangnya 80. Beda fase antara A dan F. A di sini, F di sini. Beda fasenya berapa? Kalau A dan D beda fase 1 ya, atau sefase. Ya, fasenya sama nih. A, D dan H fase sama. C dan F fase sama. Ya, B pokoknya kalau beda 1 lambda fasenya sama atau beda fase 1. Jadi beda fase itu adalah X per lambda. Dalam hal ini A ke F berapa lambda nih jaraknya nih A ke F? 1 lambda, ini segini 1 lambda. 1,5 lambda ya, ini setengah lambda.
Oke, jadi 3/2 lambda per lambda. Coret, jadi jawabannya 3/2. Ya. Kalau A dengan D 1 ya. Kalau A dengan B berapa? A dengan B berarti X-nya adalah 1/4 lambda dibagi lambda 1/4 ya kalau A dengan B. Dan seterusnya, coba-coba sendiri ya yang lain. Nomor 20. Tali panjang salah satu ujungnya terikat pada tiang, ujung lain digetarkan. Oke, membentuk gelombang stasioner. Terbentuk 4 gelombang penuh. Begini. Diikat ya ujungnya, salah satunya diikat. Letak perut kedua. Nah, kalau diikat berarti gini. Nah, gitu. Nah, terbentuk 4 gelombang penuh, 4 lambda. Sepanjang 8 meter, berarti 4 lambda sama dengan 8. Lambdanya 2 meter. Letak perut yang kedua dari ujung terikat. Ujung terikatnya ini. Perut pertama, perut kedua. Berapa jaraknya nih perut kedua? Perut kedua berapa lambda coba? Segini 1 lambda, berarti 3/4 lambda. 3/4 lambda kali 2. Berarti berapa? 6/4. 1,5. 1,5 meter. Jawabannya E. Nah, berikutnya pipa organa terbuka A dan B mempunyai panjang yang sama. Perbandingan frekuensi nada atas pertama pipa A dan pipa organa B. Nah, loh, gimana caranya nih? Udah capek ya. Nah, kalau pipa organa terbuka, nada dasarnya kayak gini. L-nya sama dengan setengah lambda. Jadi lambdanya adalah 2L. Frekuensinya adalah V per lambda. V per 2L. Nah, ini ya. Kalau nada atas pertamanya berarti F1-nya naik setengah lambda. Naik setengahnya tambah setengah berarti V per L. F2-nya nada atas kedua. Nada atas pertama, nada atas kedua. Tambah setengah lagi 3V per L per 2L. Nah, gitu. Kalau nada pipa organa tertutup, nada dasarnya kayak gini. Nah, gitu ya. Jadi L-nya sama dengan 1/4 lambda atau lambdanya 4L. Nada dasarnya adalah V per 4L. Nada atas pertamanya adalah 3V per 4L tambah setengah ya. Nada atas keduanya 5V per 4L gitu loh. Tambah 2 terus. Nah, sekarang perbandingan frekuensi nada atas pertama pipa organa A dan pipa organa B. Nada atas pertama V per L ya. Dibagi di sini 3V per 4L ya. Jadi dibagi 1 per 3/4 jadi 4/3. Jawabannya D. Dan nomor 22. Nomor 22. Sebuah teropong fokusnya 40 cm objektifnya, okulernya 5 cm. Mengamati benda langit dengan mata tak akomodasi. Jadi bayangan di titik tak hingga. Ya. Kalau bayangan titik tak hingga, SOK-nya sama dengan FOK. Nah, diinginkan agar bayangan itu tertangkap sama layar. Nah, apa yang harus dilakukan? Tertangkap di layar pada jarak 10 cm di belakang okuler. Berarti diinginkan S aksen OK-nya 10 cm. Kita bisa proses 1/F 1/S tambah 1/S aksen. Okuler 5 dicari S-nya di sini 10. Maka S-nya 1/S sama dengan 1/5 min 1/10 atau samakan penyebutnya 10 2 min 1 jadi 1/10 ya. Jadi S-nya adalah 10 cm. Berarti okulernya
SOK-nya 10 cm. Berarti ke sini 10 cm nih. Nah, berarti kita harus tarik okuler menjauhi objektif, kan udah 5 cm nih. Tarik lagi 5 cm lagi. 5 cm menjauhi objektif. Oke, kita udah nyampe nomor 22. Nomor 23. Perhatikan pernyataan berikut. Jumlah partikel gas ditambah, jumlah mol dikurangi, suhu ditingkatkan. Meningkatkan tekanan, apa yang dilakukan untuk meningkatkan tekanan? Temperaturnya ditambah ya, jelas suhu ditingkatkan. Volume ditambah malah mengurangi tekanan. Jumlah ditambah, jumlah partikel ya, 1 bisa 1, 3. Jumlah mol dikurangi ya, kosong, rongga ya, jadi 1 dan 3 ya jawabannya. Coba kita lihat apa jawabannya. Ya, C jawabannya 1 dan 3. Bagus. Kita udah sampai nomor 23. Terakhir ya, 24 ya. Masih ada waktu dikit. Jadi ini 1 dan 3. Dah. Nah, efisiensi itu adalah 1 min T2 per T1. T2 T1. Dah. Efisiensinya sama dengan 1 min 500 per 1000 kali 100%. Ya, jadi jawabannya 50%. B. Selesai nomor 24. Baik, terima kasih udah menyimak pembahasan ujian sekolah. Udah sampai nomor 24. Masih ada 16 nomor tersisa ya. Nanti lain waktu kita bahas. Sampai ketemu ya. Jangan lupa subscribe ya. Karena dengan subscribe kamu akan dapat informasi kalau saya update pembahasan soal-soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.